kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Yang diberikan kepada saya sebenarnya ayat yang ke-7, tetapi untuk kita boleh memahami teks ini dengan baik, mari kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13, saya akan membacakan untuk kita. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di hadapan Samuel, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kaum ibu yang terkasih, topik kita hari ini adalah manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Saya pernah menonton satu video singkat di YouTube. Saya tahu itu dibuat-buat, tetapi sebenarnya itu menggambarkan seperti itulah banyak orang. Jadi ada seorang pengemis yang pakaiannya kumal datang ke sebuah restoran, kemudian para pelayan menghambat dia di depan dan tidak memperbolehkannya masuk. Kemudian dia pergi, datanglah satu orang yang kemudian mengendarai mobil mewah dan kemudian pakaiannya bagus dan kemudian langsung disuruh masuk. Tapi dia tidak mau masuk. Dia berkata, "Kenapa tadi orang yang kumal bajunya tidak Anda izinkan masuk, tetapi saya Anda izinkan?" Ternyata dia adalah orang yang sama. Ibu-ibu yang terkasih, sering sekali kita memang melihat penampilan. Apa yang kita lihat dengan mata, sering sekali itu menjadi penilaian kita terhadap orang tersebut. Orang selalu mengagumi perawakan yang gagah, ganteng, cantik. Jarang sekali kita akan masuk menilai seseorang dari karakternya. Kita selalu pertama itu melihat orang dari apa yang kita lihat dengan mata kita.
Dan sehingga sering sekali kita di dalam hidup kita banyak sekali salah mengambil keputusan karena kita salah menduga, salah menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Makanya ada satu pepatah Inggris yang mengatakan, jangan lihat buku dari sampulnya. Jangan melihat ataupun jangan menilai buku dari sampulnya. Kenapa? Karena sampul belum tentu mencerminkan isi buku. Sama seperti itu juga, satu peribahasa mengatakan dalamnya laut bisa diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Ini yang mengajarkan kita bahwa tidak mudah bagi kita untuk mengetahui kemauan atau hati daripada seseorang. Karakter seseorang itu jangan dinilai dari luarnya saja. Maka hari ini firman Tuhan ini saya membagi di dalam dua hal. Walaupun nanti ada beberapa pelajaran poin-poin yang akan kita lihat, tapi saya membagi di dalam dua hal. Yang pertama adalah mata manusia dan yang kedua adalah mata Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimanakah mata manusia, bagaimanakah manusia menilai sesuatu. Kalau kita perhatikan teks firman Tuhan yang kita baca ini, pada waktu itu Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Dia tidak lagi mau memakai Saul karena Saul sudah memberontak kepada Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dia berkata kepada Samuel, pergilah ke Bethlehem, urapilah anaknya Isai dan aku akan menunjukkan kepadamu kepada siapa aku berkenan. Dan kemudian kita lihat bagaimana mata daripada Samuel kemudian menilai. Dan kita lihat di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 itu. Samuel setelah bertemu dengan Isai dan kemudian diberikan anaknya yang sulung bernama Eliab. Apa yang kemudian dilakukan oleh Samuel. Dan ketika Samuel melihatnya, dia langsung berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Lihatlah, walaupun Samuel itu dia adalah seorang nabi, tetapi perhatikan dia terburu-buru di dalam memberikan penilaian. Dia terburu-buru memberikan keputusan sehingga salah dia. Walaupun seorang nabi, karena yang dilihat oleh Samuel itu berdasarkan apa yang dilihatnya dengan matanya. Dari ayat 7 kita perhatikan, kalau kita lihat bahwa Eliab memang memiliki perawakan yang gagah. Di ayat 7 itu disebutkan, tetapi Tuhan berfirman, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi bukan apa yang dilihat perawakan itu, bukan penampilan. Dan Tuhan tegur Samuel di situ. Jangan lihat, jangan pandang perawakannya. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat dengan mata kita. Tetapi Tuhan melihat hati. Maka ibu-ibu yang terkasih, pelajaran pertama dari topik ini yang mau kita lihat adalah bahwa kita sering bermasalah dengan mata kita. Kita sering bermasalah dengan mata kita. Manusia memiliki 5 panca indera. Dan yang paling penting kalau saya katakan mata adalah yang paling penting daripada semua itu. Kenapa? Karena dengan mata kita bisa melihat banyak hal. Dengan mata kita bisa berjalan kemana kita mau pergi. Mata kita itu akan melihat banyak hal. Dan dunia rasanya akan gelap kalau kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau kita tidak bisa mendengar, kita masih bisa melihat, itu masih jauh lebih bagus. Kita mungkin tidak bisa merasa dengan lidah kita, tapi kalau kita masih bisa melihat, saya pikir itu masih jauh lebih bagus. Tetapi kalau sudah mata tidak bisa melihat, sepertinya hidup kita berakhir. Walaupun saya tahu orang-orang yang tidak bisa melihat, tapi mereka juga bisa, ketika mereka bisa menerima keadaannya, mereka juga bisa enjoy di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita pernah melihat kemudian tidak bisa melihat, itu susah itu. Opung saya dulu ketika sudah katarak dia, matanya tidak bisa lagi melihat. Tumago mamate au, gak ada lagi gunanya ini.
Karena gelap seluruhnya, nggak bisa lagi dia melihat. Tidak tahu lagi, ketika kita datang pun dia nggak bisa mengenali kita lagi. Hanya suara saja yang kemudian didengarnya. Kaum ibu yang terkasih, jadi kalau orang mengalami kebutaan, dia akan menyebabkan penderitaan yang lebih daripada ketika panca indera lainnya itu tidak berfungsi. Jadi mata itu begitu penting. Tetapi di dalam teks khotbah kita hari ini, ternyata mata juga bisa membuat masalah. Mata itu memang sangat penting, tetapi mata juga sering membuat masalah di dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak bisa melihat pun kita menderita, tetapi kalau bisa melihat pun kadangkala juga itu bisa membuat permasalahan di dalam kehidupan kita. Dan lihat, kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa dari mana? Mata Hawa yang melihat. Mata itu, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik kelihatannya, menarik. Jadi mata itu membuat jatuh, walaupun kesombongannya dan ketidakmauannya dia ingin menjadi Tuhan, memang di situ kuncinya. Tetapi lewat mata, kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa. Jadi mata itu sering sekali menipu kita. Ibu-ibu yang terkasih, pertanyaan saya bagi kita begini. Marilah kita jujur. Kalau kita yang punya anak gadis misalnya, yang sudah waktunya menikah, datanglah dua laki-laki. Yang satu pekerjaannya bagus, kaya, baik kelihatannya, tapi bukan anak Tuhan. Kemudian datanglah satu yang biasa saja, ganteng juga, pekerjaannya biasa, orangnya baik, dan dia anak Tuhan. Jujurlah, manalah kita pilih? Jujurlah. Karena sering sekali kita memberikan penilaian justru kepada apa yang dilihat oleh mata kita. Dan lihatlah, keputusan-keputusan bagi kita yang sudah mengenal Tuhan dengan baik, kemungkinan memang kita akan memilih itu. Tetapi ingatlah, saya sering melihat yang sudah ikut di dalam ibadah pun masih sering melihat apa yang ditampilkan itu. Kalau dia seorang direktur misalnya, orang tuanya bagus, kita mengenalnya, kita akan menjodohkan itu ke situ. Atau saya tanyalah kita dulu, flashbacklah dulu kita beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu Anda memilih suami, apalah alasan utama kenapa Anda mau? Karena cinta atau karena pekerjaannya? Waktu itu belum bertobat mungkin kita kan? Jadi yang kita nilai pada waktu itu apa? Penampilannya pasti. Di mana kita akan merasa nyaman dengan pekerjaannya, dengan apa yang dihasilkannya. Pasti yang kita lihat bibit, bebet, bobotnya. Karena memang itulah penilaian kita. Kaum ibu yang terkasih, kenyataan hidup memang seringkali menunjukkan bahwa manusia itu selalu melihat penampilan luar. Selalu melihat penampilan luar. Kita itu tertarik dengan perkataan-perkataan yang manis, rayuan, tetapi kemudian setelah masalah muncul dan orang yang sebelumnya kita anggap dia adalah seorang yang baik kemudian meninggalkan kita, baru kemudian kita sadar, oh ternyata tidak sebaik penampilannya. Dan kita sering salah di dalam menilai itu. Bahkan ketika memilih siapa yang menjadi teman. Kadangkala ketika diperhadapkan dengan masalah, baru kemudian kita lihat siapakah yang menjadi disebut saudara kita. Siapa yang disebut saudara kita? Apakah semua orang yang menjadi sahabat kita dulu? Belum tentu. Orang yang kita anggap baik, yang sering kita curhat dengan dia, belum tentu itu menjadi sahabat yang baik bagi kita. Tetapi ketika kita bermasalah, kita akan melihat siapakah yang menjadi sahabat bagi kita. Makanya tidak bisa kita hanya melihat penampilan. Dan kadangkala manusia ini sering sekali menipu. Penampilan itu dipoles sedemikian rupa.
Lebih canggih kadangkala dari handphone kita ketika kita selfie, ya kan? Hati manusia, pikiran manusia sering sekali bersandiwara. Di gereja baiknya minta ampun. Tapi di luar seperti apa dia? Kita tidak tahu. Kita sering melakukan penipuan-penipuan seperti itu. Makanya sering sekali kita mengatakan, dah kurip pusongoni. Gak kuduga dia seperti itu. Padahal sebelumnya kita begitu bangga dengan dia. Tetapi ketika kita di dalam masalah, bisa saja dia menjatuhkan kita. Kita tidak mengenal dia dengan baik. Makanya kita perlu merubah pola pandang kita. Kita perlu di dalam kehidupan kita melatih terus menerus sampai kemudian berbekas di dalam alam pemikiran kita. Bahwa kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari pandangan mata. Saya pribadi pun seperti itu. Sering sekali tertipu dengan hal yang seperti itu. Makanya kita perlu belajar itu. Maka saya mengajak kita, mari kita untuk merubah pola pandang kita sampai kemudian kita mampu mengarahkan pola pandang kita bukan lagi kepada melihat penampilan luar, namun kepada karakter yang berakar di dalam hati. Jadi kita perlu menilai seseorang itu dari mana? Karakternya, sifatnya. Dan saya belajar bahwa kita bisa menilai seseorang adalah waktu dia berada di dalam titik yang paling rendah di dalam hidupnya, siapa dia? Atau ketika seseorang ada di dalam titik tertinggi di dalam hidupnya, siapa dia? Dan itu akan bisa membuat kita menilai sesungguhnya apakah orang ini adalah orang yang memiliki karakter yang baik waktu dia berada di dalam titik terendah di dalam hidupnya. Karena ketika berada di dalam penderitaan, apakah dia masih sungguh-sungguh memiliki karakter yang baik? Atau ketika seseorang berada di dalam posisi yang tinggi, dia memiliki kekayaan, pangkat dan segala macam, apakah tetap dia memiliki karakter yang baik? Di dua titik itu kita akan bisa menilai seseorang. Kaum ibu yang terkasih, yang kedua di dalam topik kita adalah Tuhan melihat hati. Di dalam teks ini kita lihat di ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 itu, setelah Samuel ditegur oleh Tuhan, kemudian tugas terus dilanjutkan kepada Isai supaya semua anak-anaknya itu satu persatu itu muncul di hadapan Samuel. Jadi adik-adik daripada Eliab itu kemudian muncul mulai dari Abinadab, kemudian Syama, kemudian dan seterusnya sampai ke 7 anaknya laki-laki. Tetapi semua ketika mereka tampil, Tuhan bilang, saya menolak itu semua. Saya tidak memilih itu semua. Maka Samuel pun akhirnya bingung. Dia kebingungan, yang mana ini Tuhan? Anak laki-laki Isai yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng yang telah diberikan semua tidak dipilih oleh Tuhan satu pun. Jadi yang mana Tuhan? Samuel berpikir seperti itu. Sehingga dia bertanya, apakah ini semua anakmu? Kemudian Isai berkata, masih ada satu orang lagi, tetapi dia sedang menggembalakan domba. Maka kemudian disuruhlah supaya Daud dipanggil. Dan kita lihat firman Tuhan mengatakan bahwa Daud itu matanya begitu indah dan dikatakan wajahnya bersinar. Tetapi sebenarnya fokusnya bukan di situ. Fokusnya bukan di situ. Tetapi fokusnya ada di Tuhan yang memilihnya. Bukan karena posisinya sebagai seorang gembala, sebagai anak bungsu, atau karena perawakannya yang disebut kemerah-merahan itu. Bukan karena itu. Perawakan yang kemerah-merahan itu menunjukkan bahwa Daud itu masih sangat muda pada waktu itu. Dan ternyata umur bukan menjadi alasan Tuhan memilih. Tapi Tuhan berkata, segeralah bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kemudian Samuel mengurapi Daud dengan minyak, dan setelah itu berkuasalah roh Tuhan kepada Daud. Kita melihat di sini ketika diperhadapkan satu persatu di hadapan Samuel dan bukan pilihan Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan sedang memberikan didikan kepada Samuel.
Karena di otaknya Samuel, Saul itu sebagai contoh, patron. Saul itu disebutkan sebelumnya ketika dia dipilih, dia lebih tinggi daripada semua kaum sebangsanya. Dia jauh lebih hebat daripada semua kaum sebangsanya. Maka pilihan itu atau patron daripada Saul itu menjadi contoh pemilihan setelah itu. Sehingga yang dilihat oleh Samuel itu adalah yang seperti Saul. Makanya langsung dia berkata ketika Eliab itu datang, inilah yang dipilih oleh Tuhan, diurapi Tuhan. Tetapi ternyata berbeda. Jadi Tuhan sedang mendidik Samuel supaya Samuel itu belajar dari kesalahannya selama ini. Ketika dilihatnya Saul begitu tinggi, gagah, ganteng, maka Samuel berkesimpulan itulah model yang disukai oleh Tuhan. Tapi ternyata bukan. Jadi Samuel mengambil keputusan yang salah. Jadi kita melihat Tuhan pun mengajari seorang Samuel. Dan itu pun sekarang mengajari kita. Mengajari kita supaya sama seperti Tuhan mendidik Samuel, demikian juga Tuhan mendidik kita akan pandangan mata kita yang sering salah itu. Jadi jangan selalu melihat paras. Makanya kalau kita membaca nanti di kitab Yakobus pasal yang kedua, sesungguhnya Yakobus sudah memperingatkan kita yang seringkali memandang muka. Di sana disebutkan ada orang yang kaya yang masuk dalam perkumpulan dengan memakai pakaian yang indah, cincin emas, dan kemudian dihargai, sedangkan orang miskin yang berpakaian buruk dihina. Yakobus mengatakan sikap seperti itu adalah jahat dan berdosa. Dan ternyata sering sekali kita seperti itu. Dan kita ketika pergi ke gereja pun sering sekali yang menjadi hal utama bagi kita adalah penampilan. Saya tidak menyalahkan kita tampil dengan cantik. Tetapi sering sekali orang tidak pergi ke gereja dan adong bajuku nabagak. Dan saya sering kesal kalau sudah menjelang Natal. Dress code itu sering sekali jadi masalah. Betul, di gereja saya bilang nuansa boleh, tapi jangan dipaksa jemaat itu harus jahitkan baju. Kalau baju laki-laki oke lah, mungkin 100.000 bisa dapat. Tapi kalau baju perempuan, payetnya lagi, apanya lagi. Mahal sekali ya kan. 300.000 mungkin itu masih sangat sederhana itu. Sangat sederhana. Jadi sering sekali kita bermasalah di dalam hal yang seperti itu. Jadi saya minta kita janganlah di dalam hal seperti itu, bolehlah nuansa biru, nuansa batik atau apa, tapi jangan tentukan harus ini bajunya, harus ini. Karena sering sekali itu jadi masalah itu. Termasuk juga para penerima tamu ya kan. Harusnya dia duluan datang tapi sering sekali terlambat. Kenapa? Ke salon dulu. Nanti mulai hari Sabtu lihatlah, salon pasti akan antri. Mulai jam 1 sudah di situ orang semua. Enggak apa-apa kita tampil cantik, tetapi janganlah untuk salon saja 500.000. Iya kan? Pengeluaran di Natal itu salah satu biaya salon. Kenapa harus dimasukkan ini? Saya bilang sering. Padahal sederhana pun enggak apa-apa. Padahal Yesus lahir di mana? Di kandang domba loh. Artinya dia mengajak kita sederhana. Enggak masalah kita baju baru, enggak masalah itu. Tetapi jangan itu menjadi fokusnya. Harus berubah kita. Ini karena belum Natal kita kan, mulai hari Sabtu sudah mulai perayaan Natal nanti. Mari kita berubah di dalam konsep itu. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yakobus itu melihat bahwa perilaku yang seperti itu berarti tidak mengasihi sesamanya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan sering sekali sikap inilah yang sering dilakukan. Kadangkala di gereja, bukan di gereja saya, tapi di beberapa gereja saya sering memperhatikan para hamba Tuhan pendeta selalu berbeda memandang orang kaya dengan orang miskin. Perhatikanlah. Perkataan-perkataan orang-orang yang kaya itu selalu lebih diutamakan. Sering sekali itu lebih diutamakan.
Padahal belum tentu perkataan mereka yang benar. Banyak yang mencari muka kepada orang-orang kaya di gereja. Dan termasuk para pendeta pun melakukan itu. Dengan orang kaya mereka begitu takut. Takut jemaat itu pindah karena persembahan mereka paling banyak. Saya bukan mengatakan tidak menghormati orang kaya, tetapi harus sama semuanya, itu maksudnya. Jangan membedakan siapapun dia. Jangan hanya orang kaya dikunjungi, yang miskin tidak. Harus sama semua karena mereka sama jemaat di hadapan Tuhan. Dan kita pun yang memiliki mungkin lebih daripada orang lain, jangan kemudian kita bersikap sombong di tengah-tengah gereja menganggap bahwa kita lebih penting, lebih berharga daripada orang lain. Kita sama di hadapan Tuhan. Karena sering sekali ketika orang memberikan persembahan kepada gereja, dia lebih banyak, dia bisa mengatur pendetanya. Ini menjadi problem, ini menjadi masalah. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Samuel, bagaimana Tuhan mendidik Samuel supaya pandangan mata itu jangan sampai salah. Dan kemudian, kenapa sih sebenarnya Tuhan itu tertarik dengan hati manusia? Kenapa Tuhan begitu tertarik dengan hati manusia? Karena hatilah yang tidak bisa kita tutupi dari Tuhan. Hati kita tidak bisa kita tutupi dari Tuhan. Kita mungkin bisa membohongi orang lain dengan penampilan luar kita, tetapi hati kita tidak bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati setiap orang. Makanya Mazmur yang kita baca tadi, Tuhan selidikilah aku, selidikilah hatiku. Tidak kita bilang seperti itu pun Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Makanya di dalam doa saya tadi, Tuhan jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kedalaman hati kita Tuhan tahu. Itu sebabnya Salomo mengatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita memancarkan kebaikan dalam hidup. Ketulusan hati akan menuntun kepada hal yang baik. Maka supaya jangan sampai hal yang negatif, hal yang buruk menggerogoti hati kita, makanya hati itu harus dijaga dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan doa. Semakin banyak kita belajar firman Tuhan, doa kita hidup, maka hati kita pasti akan memancarkan kehidupan yang baik. Tetapi hati kita akan bisa gelap kalau yang di dalam pikiran kita atau yang kita lakukan dalam hidup kita bukan membaca firman Tuhan. Maka hati itu sangat-sangat penting bagi Tuhan. Penampilan bisa menipu. Tampilan luar tidak mengungkapkan jati diri seseorang. Rupa jasmani tidak menunjukkan nilai atau karakter seseorang. Maka hati itu yang menunjukkan persoalan rohani manusia juga, itulah yang kemudian dilihat dan dipandang oleh Tuhan. Allah sungguh-sungguh melihat hati kita. Makna hati di dalam Alkitab itu berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani. Jadi kalau dikatakan hati itu selalu berbicara tentang moral. Itu selalu berbicara tentang kehidupan rohani manusia. Karena dari hatilah mengalir segala sesuatu. Makanya di dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharanya yang jahat, karena yang diucapkan oleh mulutnya meluap dari hatinya. Walaupun orang bisa bersandiwara dengan mulutnya, kadangkala perkataannya manis, di dalam belum tentu. Tetapi biasanya itu akan ketahuan di waktu-waktu tertentu siapa dia. Itu tidak bisa dibohongi itu. Orang kalau khotbah seperti ini bisa bagus semua, tapi ketika di rumah tanyalah istrinya seperti apa dia. Seperti apa hidupnya, ya kan? Itu akan ketahuan. Tanyalah anak-anaknya seperti apa hidupnya ketika dia di rumah.
Karena di gereja kita begitu kudus, tapi di luar kita bisa menjadi seperti orang yang kudisan. Seperti itu kehidupan kita kadangkala. Di depan orang kita bisa hebat sekali, tetapi di depan keluarga kita, siapa kita? Itu perlu dinilai, perlu dilihat. Dan kalau kita perhatikan, misalnya Yudas Iskariot itu, kelihatannya dia sangat baik sekali. Di depan murid-murid yang lain dia seperti bagaikan murid yang setia, tetapi dia adalah seorang penipu. Dia menipu pembendaharaan daripada murid-murid atau Yesus itu pada waktu itu. Jadi Yesus satu-satunya yang mengetahui hati daripada Yudas. Makanya dikatakan, bukan aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis, kata Yesus. Dia tahu itu, dia mengenal siapa itu Yudas. Maka sudut pandang Tuhan itu jauh lebih dalam, lebih tinggi dan bijaksana dari sudut pandang kita. Makanya Tuhan itu sungguh-sungguh melihat hati manusia. Dan Daud kenapa dipilih oleh Tuhan? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kaum ibu yang terkasih, di dalam Tawarik 16 ayat 9 mengajarkan bahwa mata Tuhan itu menjelajahi bumi demi menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen kepadanya. Dan Allah dapat mengintai hati kita. Tuhan bisa melihat motivasi kita, mengetahui segala yang kita pikirkan, segala sesuatu di dalam diri kita. Apakah kita adil, apakah kita setia kepada Tuhan, atau seperti apa Tuhan tahu. Dan kita tahu bahwa Daud itu jauh daripada kesempurnaan. Ia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Dan kita lihat nanti itu di 2 Samuel pasal yang ke-11. Namun di dalam diri Daud, Allah melihat ada seorang pria yang beriman, setia dan dalam, yang hatinya sepenuhnya berkomitmen kepada Allah. Dan Tuhan melihat seseorang yang sungguh-sungguh dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45-47, Allah melihat seseorang yang mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Dan Allah melihat seseorang yang dapat menyadari dosanya dan kegagalan dan bertobat serta meminta pengampunan. Jadi kalau kita membaca Mazmur pasal 51, kita melihat bagaimana seorang Daud juga sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia menulis itu setelah dia merenungkan perzinahannya dengan Batseba. Maka dia menuliskan Mazmur pasal yang ke-51 itu. Allah melihat dalam Daud seorang pria yang mencintai Tuhannya, seorang yang menyembah Tuhan dengan segenap jiwanya. Seorang pria yang telah mengalami pengampunan dan pentahiran daripada Tuhan. Dan Allah bisa melihat betapa dalamnya cinta kasih Allah di dalam dirinya. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, secara khusus dikatakan di sana bahwa Tuhan itu mempelajari hati Daud. Dia belajar tentang hati Daud. Tuhan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Jadi Tuhan melihat seorang pria yang hatinya tak jauh dari hati Allah. Makanya kenapa Tuhan memilih seorang Daud? Karena Tuhan sungguh-sungguh mengetahui hati Daud. Kita tidak ada yang sempurna, sama seperti Daud. Bisa melakukan salah, bisa melakukan dosa. Tetapi Daud meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia tahu persis seperti apa Daud itu. Jadi sama seperti kita, kaum ibu yang terkasih, bahwa Tuhan pun menilai hati kita. Tidak sembarangan kita dipilih menjadi pengurus di tempat ini. Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan melihat hati kita. Jadi sama seperti Samuel, kita tidak dapat melihat apa yang diamati oleh Tuhan. Tetapi kita harus mengandalkan hikmat Tuhan. Ketika Allah melihat hati kita, Dia juga melihat kesetiaan kita, karakter sejati kita, dan nilai kita secara pribadi. Maka seperti apa kita di hadapan Tuhan? Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga bisa kita lihat dari sini. Manusia, kalau Tuhan sudah melihat hati kita, maka kita nggak bisa lari dari Tuhan.
Kita nggak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu semua hal di dalam diri kita. Karena sering sekali kita di dalam hidup kita memberikan penghakiman kepada orang yang berdosa dengan menghina atau merendahkan orang lain. Kadangkala ketika kita melihat seseorang yang mungkin pekerjaannya, misalnya PSK, kita langsung merendahkan dia. Kita langsung memberikan penilaian negatif kepada dia. Karena kita memang tidak dapat melihat hati daripada manusia. Kita selalu melihat penampilan luarnya. Makanya kita perlu didikan Tuhan. Kita perlu belajar dari Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya hati daripada manusia, termasuk hati kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 39 dikatakan, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. 1 Tawarik 8 ayat 9, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengenal hati daripada manusia. Yohanes 2 ayat 25, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Lukas 16 ayat 15, Allah mengetahui hatimu. Jadi kita lihat di situ, sungguh-sungguh Allah itu mengetahui kita jauh lebih tajam daripada X-ray. Tuhan itu sungguh-sungguh melihat kedalaman hati kita. Maka pada saat manusia melakukan dosa-dosa, termasuk kita, ketika kita melakukan dosa-dosa, kita nggak bisa lari dari Tuhan. Tuhan bisa lihat hati kita itu. Itu sebabnya tidak ada jalan lain selain daripada kita berkata, Tuhan selidikilah aku, lihatlah hatiku, apakah aku setia kepadamu atau tidak, seberapa banyak dosaku. Bukankah lebih bagus kita minta ampun kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, daripada lari dari hadapan Tuhan ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran. Tuhan melihat kita, maka manusia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Makanya dari sini kita bisa memberikan kesimpulan. Penampilan luar tidak selalu mencerminkan hati yang baik. Jadi apa yang kita lihat dari penampilan luar belum tentu seperti itu di dalam. Karena banyak orang yang terlihat baik di luar tetapi memiliki hati yang jahat. Sinetron-sinetron kita lihat, tapi sebenarnya itu kan diangkat daripada kehidupan nyata. Saya kadang-kala nonton drakor. Ada banyak hal di situ memang pelajaran-pelajaran hidup kita lihat, ya kan? Dan memang sepertinya ada banyak hidup manusia yang dicontohkan di dalam drakor-drakor itu. Ada banyak contoh, seperti itulah kehidupan manusia. Dan Tuhan melihat hati kita yang jujur. Dia tidak bisa kita tipu. Tuhan gak bisa kita tipu dengan pelayanan-pelayanan kita. Tuhan tahu hati kita. Di gereja itu, Tuhan tahu siapa yang setia atau tidak. Apakah dia karena sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau hanya sekedar supaya dilihat orang hebat. Tuhan tahu itu. Tuhan melihat hati kita dengan jujur. Dan ingatlah, Tuhan juga menghargai hati kita yang baik. Ketika kita jujur, Tuhan menghargai itu. Makanya mari kita berhenti untuk menilai orang lain berdasarkan penampilan luarnya. Dan mari kita di dalam hidup kita sungguh-sungguh memperhatikan atau memiliki hati yang baik. Mari kita mengisi hati kita dengan cinta kasih. Mari kita isi dengan kasih sayang. Mari kita isi dengan pengampunan. Itu yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang Kristen juga. Pengampunan susah sekali kita berikan. Dan pengampunan itu bukan di pikiran, tetapi di hati. Dan Tuhan lihat hati kita. Makanya disebutkan ketika engkau memberikan persembahanmu dan engkau bermasalah dengan saudaramu, pergilah dulu minta ampun. Karena Tuhan tahu ketika hati kita masih bermasalah, belum mengampuni orang lain, bagaimana mungkin Tuhan menerima persembahan kita? Mau seperti apapun kita bernyanyi di hadapan Tuhan, tapi kalau hati kita tidak beres, itu tidak ada gunanya. Tuhan melihat hati kita, bukan penampilan luar. Mau menangis pun kita bernyanyi, dan orang lain melihat kita begitu kudus, begitu kusuk di dalam ibadah. Tapi kalau hati kita tidak beres, itu juga tidak ada gunanya. Tuhan melihat hati kita, ibu-ibu.
Maka hati yang bersih itu sungguh-sungguh harus kita persembahkan bagi Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh itu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, ujian terbaik bagi seseorang untuk mengenal hati adalah waktu dan krisis. Waktu dan krisis itu. Jadi saat krisis seperti apa dia? Ketika melewati ujian-ujian di dalam waktu, bagaimana responnya? Bagaimanakah seseorang merespon ketika diberi kelimpahan? Bagaimana dia berespon ketika dia berada di dalam kekurangan? Bagaimana dia bersikap di tengah-tengah kesulitan dan bahaya? Dan kita bisa menilai hati seseorang ketika di dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan itulah yang dilihat Tuhan dari kita. Dan kita akan menilai orang seperti itu. Tetapi Tuhan tidak menunggu ujian itu. Kita harus menilai seseorang, kita harus lihat ujian, ya kan. Kita harus ada waktu bersama-sama dengan dia, baru kita mengatakan seperti ini karakternya. Tetapi Tuhan tidak menunggu itu. Tuhan langsung tahu dan mengenal isi hati semua manusia. Tidak ada orang yang bisa menipu Tuhan. Daud adalah seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan tahu itu. Dan kita tahu bahwa saudara-saudaranya itu sangat meremehkan seorang Daud. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan memandang seorang Daud. Tuhan sungguh-sungguh mengenalnya. Makanya jangan pernah kita meremehkan orang lain hanya dari penampilan luar. Dari pakaian yang dipakainya. Mari kita belajar hari ini untuk kemudian menilai seseorang dari persahabatan kita dengan dia. Bagaimana Tuhan menilai dia. Semua orang berharga di hadapan Tuhan. Maka mari kita menilai seseorang dari sudut pandangnya Tuhan. Bukan dari sudut pandangnya manusia. Siapa yang mungkin kita remehkan hari ini. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Siapa yang mungkin kita tidak pandang selama ini di keluarga kita. Ingatlah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka juga. Kita sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ibu-ibu yang terkasih sesuai dengan topik kita hari ini. Bahwa Tuhan melihat hati manusia. Bukan seperti kita melihat apa yang di dalam mata kita. Maka mari kita bersyukur bahwa kita dipandang Tuhan. Tidak seperti kita memandang orang lain. Kalau cara pandang Tuhan juga sama dengan cara pandang manusia, siapakah kita yang layak di hadapan Tuhan? Tidak ada. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Maka hati kita seperti apa sekarang? Hati yang seperti apa di dalam diri kita ini hari ini? Apakah hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Ataukah masihkah kita bersandiwara di hadapan Tuhan? Berdasarkan penampilan kita? Siapa kita di tempat ini, siapa kita di gereja, siapa kita di rumah. Hati kita itu hati yang seperti apa? Adakah di sini yang belum bisa menahan emosinya, marah-marah terus di rumah? Itu terletak di dalam hati. Mari hati kita itu dipenuhi dengan cinta kasih dan pengampunan Tuhan. Maka itu akan meluap. Akan meluap itu keluar. Jadi seperti apa hubungan kita dengan Tuhan? Seperti apa Tuhan kita merasakan mengampuni kita, maka kita pun bisa mengampuni orang lain. Dan ketika hati kita sungguh-sungguh adalah hati yang setia kepada Tuhan, hati yang dipenuhi cinta kasih, maka kita pun bisa berlaku seperti itu kepada orang lain. Maka belajarlah melihat cara Tuhan memandang kita. Seperti itulah kita memandang orang lain. Jangan merendahkan orang lain, jangan sepele dengan orang lain, tetapi hargailah mereka karena mereka juga dicintai Tuhan. Amin. Tuhan menerima kita apa adanya dan bukan karena ada apa-apa di dalam diri kita. Dia melihat hati kita, maka marilah kita memberikan hidup kita yang terbaik, hati yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah hati kita dipenuhi dengan cinta kasih, dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan pengampunan. Maka dari sanalah terpancar kehidupan. Amin, mari kita berdoa.